Assalamualaikum semuanya. Pada kali ini, saya Putri Nabilah akan menjelaskan materi tentang data cleaning. Nah, materi ini sebelumnya sudah diajarkan atau disampaikan dengan Bapak Kusuma Ade dan juga Kakak Kanaya. Jadi, data cleaning ini sangat berguna sekali karena bayangkan teman-teman ada 2002 data dengan format yang berbeda-beda. Lalu ada tanda minus dan lain sebagainya. Ini dapat mempengaruhi nilai statistik atau perhitungan statistik nantinya yang akan mempengaruhi juga keberlangsungan si rumah sakit itu. Karena data yang aku gunakan ini adalah dataset pasien, yang berarti biasanya ini ada di rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan yang terjadi pada dataset ini bermacam-macam. Yang pertama, ada patient ID yang tidak berurutan. Lalu yang kedua, terdapat format tanggal yang tidak sesuai dengan standarnya. Di sini berbeda-beda formatnya. Ada yang menggunakan slash, ada yang menggunakan strip, ada yang menggunakan bahasa Inggris, lalu juga ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini memiliki berbagai macam format yang berbeda. Nah, kita harus samakan nih. Kenapa? Agar nanti saat penghitungan, kategorikal, atau nanti mau diurutkan, karena ini tanggal lahir gitu ya kan. Misalnya nanti kita mau jumlahkan biar jadi total umur pasien dan lain sebagainya, itu bisa dilihat atau diperhitungkan oleh si Excel. Nah, tools yang aku pakai untuk data cleaning ini adalah Excel ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di gender juga sama nih. Formatnya itu berbeda-beda. Ada yang inisial P, L, laki-laki, perempuan menggunakan caps lock, cewek, cowok. Nah, nanti ini kita akan seragamkan atau kita buat formatnya sesuai dengan standar. Di diagnosis juga terdapat missing value. Ada beberapa missing value nih di dalamnya. Nah, ini sangat-sangat penting ya, apalagi di diagnosis kita tidak boleh sembarangan menaruh diagnosis karena itu berurusan langsung dengan si kondisi pasiennya dan berakibat fatal nih kalau kita salah merekap atau salah menulis data. Nah, lalu di sini ada tekanan darah. Ini mirip-mirip nih sama diagnosis. Ini tidak boleh sembarangan dan juga terdapat yang namanya missing value dan juga ada yang namanya outlier. Di sini ada outlier sebesar 379,5. Gak mungkin ya teman-teman atau rekan-rekan tekanan darah itu sampai 379. Nah, selanjutnya juga di berat badan ada koreksi nilai nih. Berat badan nggak mungkin minus kan? Jadi nanti minusnya ini akan kita hilangkan. Dan juga di sini ada tinggi badan, di sini juga ada missing value, nanti kita isi. Dan juga di sini ada permasalahannya itu mirip dengan tanggal lahir ya, formatnya itu tidak sesuai. Dan juga ada nomor asuransi nih. Kayaknya ini kolom yang tidak seharusnya berada di data pasien. Karena lihat ya, itu lebih dari 90% datanya itu kosong. Nah, baiknya kita apakan? Nanti akan aku bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama aku akan mulai dari mengurutkan nomor pasien ID. Di sini kita tinggal menggunakan short and filter, lalu short A to Z. Short. Nah, nanti datanya akan berurutan seperti ini. Nah, ini lebih enak dilihatnya juga kan? Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa lihat lagi nih, apakah ada data duplikat di dalamnya? Nah, untuk mengecek duplikasi dalam data itu gampang banget. Pertama kita tinggal Ctrl A, sorry, Ctrl A, Ctrl T, oke. Nah, ini sekalian biar kita tuh buka filter, jadi kita bisa lihat apa aja yang ada di dalam sini. Nah, ini sangat-sangat memudahkan kita. Caranya tinggal Ctrl A dan juga Ctrl T gitu. Nah, tadi kita buka conditional formatting nih untuk mengecek
apakah ada duplikasi data di dalamnya? Nah, yang pertama akan aku cek itu adalah pasien ID. Kenapa aku cek pasien ID? Karena pasien ID itu seharusnya unik, nggak boleh ada nomor yang sama. Kenapa nggak boleh ada nomor yang sama? Karena itu mempengaruhi data atau rekapitulasi dari si pasien itu. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien A yang sama dengan pasien B, nanti bisa jadi datanya itu akan tertukar karena si pasien ID ini. Makanya kita harus hapus yang namanya duplikat gitu dengan cara conditional formatting. Formatting, lalu kita klik new rule, sorry, kita klik highlight cells rules, terus nanti kita lihat duplicate value. Nah, left red fill with dark red text. Nanti kalau misalnya duplikat tuh nanti warnanya merah gitu. Nih, sorry. Ini kita blok dulu. Nanti duplicate value. Apa ini tidak bisa? Nah, loading. Sorry ya guys. Sorry ya teman-teman. Nah, di sini, aduh sorry. Hmm, Oke, tunggu karena sedang loading. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat berbagai duplicate value. Ini, bentar ya, mohon maaf, ininya loading. Nah, di sini bisa lihat nih, di pasien ID itu PAT 7867. 7867 tadi ada yang duplikat. Sebentar ya. Nih, terdapat duplikat di sini. Nah, ini kan nanti akan mempengaruhi jumlahnya, berapa orang yang datang, lalu mempengaruhi median, average, kalau misalnya nanti kita mau imputasi data dan lain sebagainya. Nah, lebih baik duplikasi seperti ini yang jelas-jelas sama semua, kita hapus. Nah, cara hapusnya itu nggak perlu dihapus satu-satu, ada toolsnya di Excel. Dengan cara buka tab data, lalu klik remove duplicate. Nah, di sini kita set kita unselect all, lalu kita klik patient ID, lalu kita oke kan. Nah, di sini terdapat 40 duplikasi values atau data di sini. Dan dia akan hapus nantinya menjadi 1960 data aja nih yang ada di sini, yang unik gitu. Oke. Nah, selanjutnya karena duplikasi data sudah dihapus, yang terlihat sangat jelas di sini itu adalah format tanggal yang sangat-sangat berbeda-beda. Dan ini ada caranya
untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, kita tinggal blok saja si tanggal lahir ini. Kita Control Shift down. Ininya nge-lag lagi, sorry. Ini bisa di giniin juga. Jadi itu nanti di Control Shift down, lalu buka kolom data dan klik text to column. Nanti si tanggal lahirnya akan berubah. Nah, kalau misalnya berubahnya itu tidak sesuai, berubahnya itu nanti seperti ini. Jadi tuh kita harus ubah dulu nih di text to column, kita klik delimited, lalu kita next, lalu kita kosongkan delimited cell, lalu kita next. Nah, kita isi date-nya kemana? Ke format date, lalu kita pilih nih, di sini ada banyak pilihan, nanti bisa disesuaikan. Aku pilih, saya pilih day, month, dan juga year. Lalu kita finish. Nah, jika seperti ini, tenang aja, lalu kita ke home, lalu kita ubah ke teks di tanggal lahirnya. Jadi jadinya seperti ini, dan kita masukkan ke short date. Nah, jadinya seperti ini. Formatnya jadi sama semua. Kita tinggal atur posisinya biar lebih rapi. Seperti itu. Ini cara untuk membenarkan format tanggal yang tidak sesuai. Lalu, di sini juga terlihat jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kan ada P, P, L, L, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh bisa kita hitung nih jumlahnya berapa sih si format perempuan ini atau P ini atau cewek ini, kita bisa lihat dengan rumus count if. Kita buka ya untuk lebih memastikannya di sini. Nah, di sini aku ada data set yang juga acak-acakan masih, tapi akan aku spill ke rekan-rekan. Di sini bisa dilihat ada rumus nih. Di sini ada berbagai macam rumus dan akan aku jelaskan. Tadi kan kita mau ke performatan gender ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita bisa hitung rumus menggunakan rumus count if. Lalu kita kasih ini nih, format ini kita drag si kolom dari gender tadi. Nah, ini kalau misalnya cewek masukin, dia itu ada di range yang mana, lalu yang cowok yang mana, laki-laki yang mana, sama. Pokoknya menggunakan sama dengan if gitu. Lalu ini yang perempuan. Nah, totalnya itu ada 1385 format yang tidak sesuai. Karena kan tadi kita mau pakainya itu PL gitu. Atau nanti juga boleh nih pakai filter cara mudahnya kalau nggak mau pakai rumus. Ini lebih simpel cuman agak memakan waktu. Nanti kita di filter, kita unselect dulu semuanya, lalu kita klik cewek, cowok yang gak sesuai sama format, laki-laki kuadrat, laki-laki dan perempuan. Kita okein. Nanti yang keluar itu adalah format-format yang tidak sesuai dengan format yang standarnya gimana. Gitu. Nah, selanjutnya di sini
Tapi sebelum itu aku jelasin dulu deh. Nah, ini kan jenis kelaminnya itu nggak sesuai nih. Formatnya laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, cowok, cewek, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tinggal isi aja nanti kalau mau disamain formatnya, yaitu kita mau pilih yang mana dulu nih, yang cewek-cewek dulu atau yang cowok-cowok dulu. Nah, kalau aku akan memilih yang ceweknya dulu yang akan aku ubah dengan filter. Nah, lalu aku hapus di kolom pertama, yaitu kita ganti dengan pack. Lalu kita drag ke bawah nantinya sampai ininya habis. Sampai barisnya habis seperti ini, dia akan mengganti ke huruf P semuanya. Tunggu loading. Mohon maaf ini agak sedikit lama, tapi dia nanti akan berubah menjadi huruf P semua. Dan begitu juga untuk filter di gender laki-laki, caranya juga sama. Lalu untuk di diagnosis itu kan tadi ada yang namanya missing value atau data yang nggak ada gitu di dalam barisnya. Nah, di sini di diagnosis itu terdapat 80 missing value. Nah, terdapat 80 missing value. Dari mana taunya? Ada rumusnya. Jadi nanti bisa pakai rumus count lalu blank gitu formatnya atau instruksinya gitu. Atau nanti bisa juga nih pakai filter. Filter ini sangat membantu untuk mempermudah kalau misalnya kita lagi bingung sama yang namanya rumus di Excel. Tenang aja masih ada filter. Tapi ini mohon maaf sangat-sangat like karena 2000 data.
Nah, menyambung yang tadi, karena lag, jadi di sini saya akan menjelaskan singkat saja tentang filter di jenis kelamin atau gender. Jadi nanti di bagian gendernya ini bisa langsung kita filter, lalu kita select yang mana saja yang mau kita ubah. Contohnya kita bisa ubah per kategori dulu nih, yang cewek dulu. Contohnya sih filter cewek dan juga filter perempuan kita satukan. Nah, lalu nanti kita hapus di baris pertama. Lalu langsung kita derek ke baris terakhir. Tapi sebelum itu, baris pertamanya dihapus lalu diganti huruf P yang kita mau pakai tadi, si inisialnya. Nanti juga hal tersebut sama kita lakukan di kategori laki-laki. Gitu, kita ganti menggunakan inisial L. Nah, untuk diagnosis, untuk mengetahui berapa banyak data yang blank itu juga cukup mudah. Kita bisa menggunakan rumus eh, sama dengan count blank atau juga kita bisa lihat di filter sini. Sini ada bagian blank, nanti kita tinggal select all-nya, kita unselect lalu kita klik blank ya. Gitu nanti tertera semua nih si bagian atau baris-baris mana di diagnosis nih yang tidak ada value-nya atau isinya gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada kolom satu. Kolom satu itu bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk melihat baris mana sih yang berisi data outlier. Nah, outlier sendiri adalah data yang menjulang tinggi jauh dibandingkan dengan rata-rata data lainnya atau dibandingkan dengan data-data lainnya. Contohnya di tekanan darah nih tadi kan di sini normalnya angkanya 100-an ya, 130 itu kan masih normal, masih oke lah. Tapi nanti di sini ada angka atau data yang isinya itu sampai dengan 287 untuk outlier. Nah, jelas sekali di sini sangat-sangat outlier. Jadi kita harus ubah. Nah, cara ubahnya kita bisa menggunakan si median. Nah, kalau misalnya missing value ini kan tidak diketahui ya. Ya, karena tidak diketahui, aku atau saya ini memilih dengan menggantinya menggunakan imputasi eh, imputasi tidak diketahui karena penting sekali ya kalau misalnya kita main taruh mediannya aja itu kan tidak menggambarkan kondisi pasien yang sebenarnya. Nanti takutnya berakibat fatal nih kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di kolom 2 juga sama. Di sini kita menggambarkan atau membantu untuk mengetahui bagian yang mana saja dari berat badan yang merupakan outlier. Nah, untuk mengetahui outlier tidak atau ianya itu menggunakan rumus kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 dan IQR, lalu menggunakan juga yang namanya batas bawah dan batas atas. Seperti itu. Nah, untuk di berat badan ini kita menemukan data berupa angka minus. Nah, minus disitulah yang akan kita ganti atau kita hapus menggunakan angka yang seutuhnya dengan rumus sama dengan ABS, lalu kita buka kurung, kita klik range yang mau kita ubah gitu. Nah, di kolom 3 juga sama, ini alat bantu untuk mengetahui yang mana yang bagian outlier dan yang mana yang normal. Untuk tanggal kunjungan ini sama-sama aja kayak di tanggal lahir tadi, formatnya kita langsung ke data, lalu bagian text to column, lalu kita ke home, lalu ke bagian date sini kita ubah. Nah, di bagian asuransi ini nanti kita bisa hapus aja. Kenapa? Karena dari 100 data 90 dari 100% data 90%-nya itu adalah missing value. Jadi lebih baik kita hapus karena lebih dari 90%. Seperti itu. Nah, jika nanti sudah diterapkan semuanya, hasilnya akan lebih rapi lagi, yaitu seperti ini jika sudah selesai menggunakan atau menerapkan data cleaning. Lebih rapi, lebih enak juga dilihatnya. Nah, ini tadi yang saya bilang tidak diketahui. Nah, ini tabelnya, outlier, dan lain sebagainya.
Itu dia perbandingan data yang sudah di data cleaning dan belum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.